Alright, you're listening to Revival Exclusive Content with Pastor Ari Wibowo. Kita udah ngomongin banyak hal yang sangat-sangat menarik, useful, helpful banget buat teman-teman semua, sahabat Revival. Jadi pastikan teman-teman semua dengerin episode awal sampai sekarang ini supaya benar-benar ngerti apa yang kita omongin sekarang. Dan kita akan bahas nih suatu emas ya yang dibahas di episode sebelumnya, khususnya tentang berkaitan dengan Matius 25, perumpamaan tentang talenta, yang tadi berbicara banyak buat kita-kita yang selama ini mungkin comparing dengan numbers, comparing dengan orang lain, dan tidak bisa memaksimalkan strength-nya hanya karena mungkin ya seperti yang kita udah ngomonginnya membandingkan dengan wah dia dapat segini, padahal makna yang dituliskan di situ sangat jauh dan sangat dalam sekali untuk kita dapat mengerti. So, apa yang Pastor lihat dari perumpamaan ini dan gimana kaitannya dengan strength yang tadi, Pastor? Kalau bisa dielaborasi lebih dalam. Ya, sedikit mengulang episode yang sebelumnya ya, bahwa pertama dalam perumpamaan itu kita bisa melihat bahwa inisiatif untuk bisa memanggil dan mempercayakan harta itu adalah dari Tuhan kepada hambanya, bukan hambanya yang meminta-minta kepada tuannya. Nah, karena Tuhan itu memanggil dan mempercayakan, sementara kalau kita bayangkan adalah Tuhan yang sangat kaya, maka kemudian tentunya ada hamba-hamba yang lain ya di luar ketiga hamba ini. Tapi kenyataan bahwa Tuhan itu, atau fakta bahwa Tuhan itu memanggil ketiga hamba ini dan mempercayakan hartanya, itu adalah karena Tuhan itu mengenal mereka. Kalau nggak mengenal, bagaimana kita bisa mempercayakan sesuatu, betul apa tidak? Nah, dari situ kemudian kita bisa melihat apa yang terjadi selanjutnya, bahwa kepada yang seorang diberikan 5, kepada yang seorang 2, dan kepada yang seorang lagi 1. Nah, sampai di titik ini, kalau kita lebih sibuk dengan angkanya, maka kemudian bisa menimbulkan pertanyaan, loh kok dia diberi 5, dia diberi 2, saya diberi 1. Ini kan berarti Tuhan saya nggak adil. Iya nggak? Yang kedua, bisa menimbulkan insecurity bagi yang diberikan sedikit atau lebih sedikit. Kenapa? Karena berarti dia lebih hebat dong, atau tuannya lebih percaya dia dong daripada saya. Nah, padahal kata mempercayakan itu tidak ditentukan dari berapa yang diberikan, tetapi adalah frasa selanjutnya yang berkata masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi seharusnya kalau Tuhan itu mengenal saya tahu atau saya yakin bahwa Tuhan itu mengenal saya sebagai hamba dengan sangat baik, maka ketika diberikan 1, saya bersyukur dong. Karena kalau Tuhan itu memberikan saya 5, apa yang terjadi? Saya belum siap pada saat itu. Saya belum sanggup. Ketika diberikan 5, maka saya bisa jadi memperlakukan 5 itu dengan sembarangan. Dan itu tidak membuat karakter saya lebih baik, tapi justru menjerumuskan saya untuk saya terjebak di dalam perilaku-perilaku yang tidak seharusnya. Ya, berapa banyak sih anak-anak muda yang kapasitasnya saat ini baru 1, tapi keburu maksain dapat 5 atau dapat lebih banyak. Apa yang terjadi dengan karakter mereka? Apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Betul. Ada hal-hal yang esensial yang kemudian justru dikorbankan karena dia belum siap dengan apa yang diberikan. Nah, sebaliknya, bagi yang diberikan atau yang kapasitasnya 5 dan 2, kalau diberikan 1, berarti kan itu seperti merendahkan, diremehkan, dan dia tidak akan bisa naik ke level yang lebih tinggi karena kapasitas sudah overqualified, kira-kira seperti itu. Jadi harusnya berapapun yang diberikan, dipercayakan di tangan kita, seharusnya saya bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan itu mengenal saya dengan sangat baik. Makanya tadi berulang kali saya katakan, kalau kita gak yakin bahwa Tuhan mengenal kita dengan sangat baik, berarti kita yang mesti setiap hari secara progresif kita yang mengenal dia lebih dalam, dan lebih dalam, sehingga kita tidak punya persepsi yang keliru terhadap Tuhan atau pribadi dan karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, tadi masing-masing menurut kesanggupan itu yang paling penting. Nah, sekarang lihat apa yang ada di tangan kita, baik itu berupa ability atau berupa passion, ada di
level berapa. Ya. Kerjakan itu, kembangkan itu. Karena itulah kesanggupan yang dipercayakan Tuhan bagi kita hari ini. Sehingga kita mengembangkan, maka kemudian itu akan membawa kita kepada level yang selanjutnya. Wow. Kalau tidak mengenal ini, tidak mengenal tadi frasa berikutnya itu menurut kesanggupannya, sangat bahaya sekali ya. Sangat berbahaya. Bagi yang menerima sedikit akan insecure, comparing. Bagi yang menerima banyak mungkin tidak bisa memaksimalkan itu, dalam tanda kutip dia udah overqualified. Iya. Ngerjain sesuatu yang akhirnya bukan jadi kapasitasnya, kurang dari apa yang seharusnya dia lakukan, akhirnya membuat dia juga mungkin ada masalah krisis di dalam identitasnya juga ya, melihat direndahkan dan lain sebagainya. Iya, atau bahkan kemudian terjebak di dalam zona nyaman.